blok di sini, kemudian enter. Orang fokus tapi. Fokus. Ketemu nilai maksimal. Nah, kalau datanya di sini banyak, kan tidak perlu kita cermati satu persatu, ya. Tapi kemudian kita melakukannya seperti itu. Nah, setelah kita ketemu nilai maksimal dan minimal, maka kemudian kita tulis mulai nilai minimal sampai maksimal. Ya, tetap. Di nih set. Biasanya kita membuat kelas atau membuat kelompok ini itu sekitar 10, itu masih dikatakan wajar. Tapi kalau nanti rentang nilainya itu ternyata lebar sekali, lebih dari 20, maka itu kan nggak efektif, masih terlalu panjang. Nah, nanti itu cara yang kedua, kita kelompokkan. Misalnya nilai 5 sampai 10, kemudian 11 sampai 15, 16 sampai 20, sehingga kemudian kita hanya mendapat sekitar kurang lebih 10 kelas saja. 10 kelas itu masih wajar, bisa dilihat dengan gampang gitu ya. Tapi kalau kita punya kelas itu sampai 20, ya sudah kita kelompokkan tapi masih kepanjangan. Caranya ya nanti kita buat tadi ya pengelompokan seperti itu. Tapi kalau ini masih wajar lah. 9 ke 20 itu berapa kelas? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Orang muncul nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya sekitar 10, 12 nggak apa-apa. Oh, al gue coba. Nah, al kemudian kita cari frekuensinya. Yang dapat nilai 9 itu berapa kali? Yang dapat nilai 10 berapa orang? Ya. Orang. Dapat nilai 11 berapa orang? Sih nek dipencet iki nggak bisa ta. Iki pusat ta. Sing dawa. Oh, itu. Maka kemudian kita taruh pojok ini motornya. Dan kita blok sampai oh iya iki. Nah, iki paling wajar. Oh iya wis bener kuwi. Kemudian kita pindahkan kursornya ke papan ketik. Sama dengan lagi kita mau pakai rumus lagi. Pakai frekuensi. Ya, kita ketik frekuensi. Iki pen kuwi sudah double. Nah, sudah muncul frekuensi ini. Nah, ini kita klik 2 kali. Ya. Muncul rumusnya. Frekuensi itu dicari dengan cara memblok data array, titik koma, bins array. Nah, yang dimaksud dengan data array atau urutan data ya, atau rangkaian ya, array itu sama dengan rangkaian. Data array itu yang ini, jadi semua nilai. Rumusnya tadi apa? Data array titik koma bins array, berarti harus kita kasih titik koma, kemudian bins array itu ininya. Terus kemudian tapi sing iki caranya juga sama kayak mau. Sing iki pindah hari ini. Iki ngetik dhewe. Iki ngetik dhewe sing iki. Sing 9 10? Iya. Nah, ketemu. Yang dapat nilai 9 1 orang, 10 2 orang, 11 3 orang, 12 4 orang dan seterusnya. Titik koma. Nah, mestinya ini jumlah orang di sini atau jumlah peserta Kalau frekuensi.
Kalau B3. di jumlah mestinya ya harus 48. Kita cek apakah jumlahnya 48. Sama dengan jumlah itu sum ya, sum. Nah ini ada sum titik, kemudian kita klik 2 kali. Nah ini kita jumlahkan. Mending aku tutor video wae iki. Kita jumlahkan apakah benar 48. Oh iya benar, berarti betul ini, maka ketemulah ini. Berarti sing 9, 10, 11 kuwi ngetik dhewe. Terus 1 2 pakai rumus kayak mau. Terus kalau persennya gimana Pak? Persennya ya di manual Bagaimana ya, pakai terus rumus di copy. sih? Jadi sama dengan ini ya, sel L3 ini bagi 48. 8. Kok kowe 200-an? Terus Kenapa kita tulis 48? Karena kalau kita klik sel di sini, nanti bawahnya itu akan berubah terus. Supaya tidak berubah, kita tuliskan angkanya 48. Kemudian kali 100%, kali 100. Nah, supaya pengerjaannya itu pembagian ini dilakukan lebih dulu baru dikalikan, maka ini kita kasih kurung ya. Ini dikasih kurung. Berarti pembagiannya dilakukan lebih dulu baru dikalikan 100%. Kalau nggak dikasih kurung itu bisa saja L3 dibagi 48 kali 100, mungkin bisa saja hasilnya berbeda. Nah ketemu ini persen. Terus kemudian ini kita copy ke bawah. Nah caranya seperti ini, sudah muncul. Jadi ngopinya begini ya, kita sorot di sini, kemudian di pojok kanan bawah ini itu ada kotak kecil. Nah ini kemudian kita drag, kita seret, kita klik kiri, kemudian kita seret ke bawah, kemudian kita lepaskan. Maka itu sudah mengcopy. Ya, daripada kita copy satu persatu, kita copy massal. Dan ini mestinya jumlahnya adalah 100%. Ya, ini jumlahnya mesti 100%. Maka kemudian kita kopikan aja dari sini, dan kita drag ke kanan. Nah, 100%. Apa sih? Ya, ya. Interaksi. Dari frekuensi ketinggalan, Pak. Oke, kita mau mencari frekuensi. Maka kemudian nanti kan kita menaruh frekuensinya itu kan di kolom ini ya. Nah, sehingga kemudian kita blok seperti ini dulu. Jangan satu persatu, nanti kelamaan kalau satu persatu. Jadi langsung kita blok seperti ini. Terus kemudian kita masuk ke papan ketik, ketikkan rumusnya. Rumus selalu diawali dengan sama dengan. Kita mau mencari frekuensi ya, kita ketikkan frekuensi, tapi baru kita ketik F sama R-nya. Nah sudah muncul, nggak perlu kita ketik semua. Sudah muncul seperti ini, kita klik 2 kali, klik kiri ya, klik. Nah
Nah, ini berarti rumusnya sudah aktif. Rumusnya sudah aktif, dan cara untuk mencari frekuensi ini di sini ada kuncinya, yaitu data array, bins array. Jadi ini kita akan mengisi data array dan bins array di sini. Nah, data array itu adalah yang ini, seluruh data, seluruh nilai ya kalau di sini ya, seluruh nilai. Bukan pesertanya ya, kalau ini nomor urut peserta. Waduh, Nah, pelan. tapi nilai yang didapat. Nah, sudah kemudian tertulis di sini. Ini adalah data array-nya. Kemudian kita kasih titik koma. Kemudian rumusnya adalah bins array. Bins array-nya itu adalah di sini ini. Nah, ada loh di keyboard ada titik koma. Ya Pak, tapi kalau di titik koma error. Untuk 850 mah caranya nih. Pakai koma bisa, tapi kalau di bawahnya nggak kuat. 913 kuwi di copy. Jadi tinggal tergantung setelan laptopnya ya. Posisinya. Ada yang setelan laptopnya itu nanti pakai koma itu baru bisa dianalisis. Pakai titik error. Misalnya 45,6. Oke, data Ada yang harus B3 ditulis B50 45,6, tapi dapat ada yang harus dari ditulis 45,6. tabel 913 Ini nanti itu nanti kalau error di dicoba diganti. apa namanya ya? Seperti itu. di Nah, sudah di seperti ini. paste gitu, apa sih copy gitu. Pokoknya di tab lah. Kemudian Buka bojone aja. Latih kesana video iki. Rungokno suaraku. nah ini berarti kalau langsung di kontrol enter ternyata tidak bisa, berarti bukan ya Sama dengan frekuensi ini. itu di blok di blok orang bisa muncul. muncul dewe titik koma koma dulu doang kah? Oh, koma doang ya guys. Tuh gagal Ya, guys. jadi tempat saya nggak mau begitu, ini saya kasih koma kemudian saya meneruskan, dia nggak Oh, mau. seharusnya titik koma ya guys ya. Ini harus Kalau saya koma, ganti titik koma. kalau koma tidak bisa, tergantung baru laptop. dia mau. Spektrum tuh kalian apa? Nah, itu baru diblok ya contohnya. Itu nanti muncul angka K3 sama K14. Nah, kalau seperti ini langsung di enter, itu ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, Ini kan tergantung belum saya laptop tutup lagi. burungnya. Ini belum saya tutup burungnya. Langsung saya enter. Mau dia. Tapi ada juga yang harus ditutup dulu, baru muncul. Ya, kita ulang lagi ya. Oke, kita ulang lagi ya guys. Frekuensi Data array, di blok muncul itu di atas di saya coba rumusnya. kasih koma, bukan titik koma ya. Kemudian bins array, nggak mau. Ya, jadi tergantung dari settingan Excel-nya. Ya, tergantung speak. Ini harus titik koma. Kalau Tergantung laptop saya, berapa. titik koma. Terus kemudian ini data array. Nah, seperti ini saya kurung tutup, terus kemudian di enter. Langsung di enter tadi juga bisa. Tapi kalau langsung di enter nggak bisa, Anda kasih kurung tutup dulu baru di enter. Ya. Terus kemudian Anda cek, ini jumlahnya mestinya adalah 48. Maka kemudian sum
ini Tang apa? dijumlah. Oke, diblok, Enter. enter. Nah, 48 berarti benar. Semua jumlahnya. Terus kemudian untuk menghitung persentasenya, satu ini berapa persen? Itu adalah 1/48 kali 100% ya. Ya, anggarannya. Ini Dua itu Dewi. berapa persen? Kalau persentanya 48, ya 2/48 kali 100%. Kalau 11 itu muncul 3 orang yang mendapat nilai 11. 3 orang ini kemudian berapa persen? Ya 3/48 kali 100%. Oh, 3/48 kali 100%. Maka kemudian kita buat rumusnya. Rumus persentase. Ini adalah sel di sini, ya, sel di sini, yaitu angka 1 itu berada di sel L3 ya. Jadi di sini nih adalah L3. Jadi interseksi dari kolom dan garis di sini. Ini L3. Jadi L3 itu nggak perlu diketik ya, Anda sorot selnya. L3 dibagi 48 dari kali jumlahnya 100 sen atau 100 kali 100. Kita enter. Kenapa nggak dikasih kurung, Pak? Karena nggak masalah ya, tapi kalau pengoperasiannya itu kira-kira nanti bermasalah kalau tidak dikasih kurung, ya ini dikasih kurung. Nah, begitu satu sudah ketemu, maka yang di bawahnya tinggal ngopi, yaitu kita drag ke bawah dari pojok kanan bawah di sini, ya, kita taruh kursornya di situ, kemudian kita klik kiri dan kita seret ke bawah, maka kemudian Iya, Tayu. sudah menghitung sendiri. Nah, ini kalau kita jumlah mestinya adalah 100%. 100. Nah, 100 itu bisa Anda tulis di sini sum dari ini, atau Anda kopikan sum di sini tadi, Anda kopikan, Anda taruh kursornya di pojok kanan bawah, Anda drag ke samping. Nah, ketemu. Ini sum dari ini itu 100%. Nah, begitu Anda sudah dapat Kita ke seperti bawah, ini, kemudian Anda bisa copy kan rumusnya saya ngajar persentase nih. L3 L pira kamu? Word misalnya. Enggak. Syaratan angka sitakmu. Hah? Di Excel itu dengan mudah bisa Anda copy ke Word seperti ini ya. Ketikan dadekno paste, dadekno salin. Kok nggak bisa nih? Di copy tadi guys. Kita coba copy di sini, kita taruh di sini. Mana tuh? Apakah ini sudah sama Di PPT guys. tadi? Mungkin gimana nih kan sih? Muncul ke L. Ya. Oh, bukan manual. Klik 2 kali. Enggak, sisi yang ke sini.
Ya. Rumus. Sudah sama ya ini ya. Jadi kita bisa dibantu dengan menggunakan Excel membuat tabel distribusi frekuensi seperti itu. Bisa ikhlas. Ngene iki kena ngene iki CTS iki. Telepon. Terus bergetar kata. Ada pertanyaan? Ya. Membuat tabel ini. Ya ini tadi hasil perhitungannya, kemudian kita kasih garis, kita outline semua border ya, maka kemudian ini sudah bergaris semua, kemudian baru di copy. Mungkin juga tulisannya bisa kita taruh di tengah di sini. Mungkin juga ini bisa kita bulatkan. Ya. Bagaimana cara membulatkannya? Kita bulatkan. Itu bisa Anda manual, bisa juga Anda pakai rumus untuk pembulatan. Ya, misalnya kita mau bulatkan di sini, maka kemudian kalau mau pakai rumus itu adalah L3. round, L3 kan kandur kan. bisa round up, Gendong bisa saya dhuwur. round down. Jadi kita pembulatannya itu apakah naik Per apakah turun? 48. Misalnya kita mau Ya ada. round up, ya round up. Garis miring. Maka kita klik round up. Terus kemudian rumusnya ini muncul ya, number. Kemudian Kali 100. number digit. Per 48 kali 100. Number berarti kita klik ini. Terus digit. Angka di belakang koma itu kita mau berapa? Misalnya angka di belakang koma kita maunya cuma 1, ya kita tulis 1. Ya, pembulatannya ke atas. Pembulatannya ke atas. Kemudian kita kurung tutup, kita enter. Ya. Maka ini jadi 2,1. Bisa. Kalimu gue apa Kemudian anjar? bawahnya tinggal kita copy saja. Bintang. Gue bintang anjar. Kok nggak bisa ya? Maka kemudian sudah terjadi pembulatan. Bagimu garis miringmu gak apa? Bagi biasa. Garis miring kita? Garis miring apa tanda bagi? Iki loh. Garis miring deh. Kita mau sembunyikan ini karena kita mau copy di Word ya, kita mau sembunyikan ini, maka kemudian kita sorot seperti ini, kolom M, kemudian klik kanan, kemudian hide. Ya, kita sembunyikan. Nah, ini yang mau kita copy. Ya, Anda blok, kemudian Anda copy. Kita taruh di sini. Ini belum pembulatan ya, kita hapus, kita mau yang sudah pembulatan. Kak hilang jar. Nah, ini sudah sama ini Pak. Dibulatkan. Ya, rumusnya apa? Bulat enggak. Oke, bulatkannya ke atas. Saya nggak ngerti rumusnya. Kok kan ada ngetik dewe sih? Ngapa mbok ketik rumusnya? Kowe tinggal di blok. Apa Jan? Nah, dari 2 koma tarik ke bawah. 1, 4,2, 6. Tarik ke bawah.
Terus Ambek angka loro wae. Ambek angka loro. Loro. Nah, cara muncul. Enter. iki enggak Cik. Udah TV itu mah posisi siji makan di TV mau kayak iki sih. Kesel aja. Makan Mbak apa yang salah dengan itu? Padahal ini atau wis kadang. Kalau yang tadi mau kita munculkan lagi, ya kita blok lagi di sini. Kita klik kanan, kemudian unhide. Coba nih Pak. Unhide ini. Jamane lho, Cik foto. Iya. Emang kok di jamane? Enggak. Padha karo dhuwure. Oh, Ranger. Kita sembunyikan. Kita mau munculkan lagi. Gitu. Cari dia. Ditarik loh, ya. Anaknya. Ya, ngerti aku. Ya. Iya cahaya gantian ya cahaya. Nomor bawahnya nggak muncul. Karena awalnya belum di blok. Berjuang aja. Itu membuat frekuensi itu harus di blok dulu semua. Sudah. Kemudian sama dengan frekuensi ini. Sudah Pak, ya Allah. Kita koma. Halo, kembali nih swidak liker loh. Tetap cuma satu Pak, Cuma satu Pak. Terus yang muncul di atas saja. Iya. Ayo. coba kalau munculnya satu kemudian di drag ke bawah. Coba Wi. Ya, Spill. Aja guyu cak. Keter toh. Rahma lo. Mas berarti harus cari satu persatu. satu persatu ini Apa kata TV? Kalau ada 50 48 dulu. Maksudnya ada 9 dulu 50 iki piye lah. nggak bisa di blok aja, sudah langsung seperti ini aja. Coba enggak di Nek ora percaya jare kan ngambil itu apa iki. Papat dulu entuk kok ngendi? Anjar papat dulu. Mbok mau ngono. Kan lo anak Bekasi. Oh, dia manual. Manual enggak meneh-meneh ae. Gue nanti kira nek cak. ini kita jadi siji-siji ngetik. Speknya itu. Sama aja. Coba saya lihat. Saya. Coba ulang lagi.
Frekuensi. 2 kali. Jangan diantar ya. Gue getar ya. diantar. Ya. Terus kembali titik koma. Titik koma. Terus Itu di blok. terus kurung tutup, enter. Tetap dari Sama sini. aja, Pak. Sama Pak. Aneh. Terus kalau dicek ke bawah, munculnya sih Nggak bisa. munculnya enggak. Ini saya tidak ada. Gak ada solusi. Gak ada solusi. Oke. Mungkin kita nggak usah pakai Excel ya, kita pakai yang lebih mudah, pakai SPSS. Jadi kita pakai SPSS, Anda buka SPSS-nya terlebih dahulu. Kalian Mbak Ibu ini? SPSS jauh lebih mudah nanti, dan mungkin Oh, nggak udah akan aku ada milih. masalah seperti tadi. Oke, setelah Anda buka, entah tampilan awalnya seperti apa, itu ada Ngerti kayak ini kalau dah. ada tampilan seperti ini ada plus. Ini dah ini. Sehingga tampilannya seperti ini. Ada yang langsung terbuka dua ya, tampilan data dan tampilan output. SPS lu nggak kena? Tapi ada juga yang hanya terbuka satu tampilan data seperti ini, tidak masalah. Waduh kayak gini Anjali ya Sui. Ya. Harus sabar ya, maaf ya. Nah, langkah yang pertama, Anda copy dulu datanya ke SPSS. Jadi data yang ada di Excel tadi, Anda copy ke SPSS yang sheet 1 ya. Sheet 1. Anda blok, kemudian klik kanan copy atau langsung di sini copy. Terus Anda buka SPSS yang data. Maka di sini ada dua tampilan, data view dan variable view. Data view yang aktif yang warna Sheet kuning, 1. Semua. atau ini variable view yang aktif. Kalau Anda taruh di variable Sheet 1 view, ya. Anda paste itu enggak bisa. Si panjang. Ya, enggak mau. Si angkong-angkongnya akeh. Jadi harus di data view. Iki digeser nih. Data view, Ngiri. kemudian kursor klik ke pojok kiri atas, klik di sini, kemudian klik kanan paste atau edit paste. Maka data itu sudah tercopy. Wih. Pak, datanya kok pakai desimal? Ya, kalau pertama Di blok apa? Sampai bawah. 1 karo 9 Nah, nih. terus kita Wih, perbaiki data ini. angkone wae. Ya, data ini kita perbaiki, kita beri nama dan seterusnya, desimalnya kita hilangkan dan seterusnya. Maka itu Ya. fasilitas untuk menamai variabel-variabel ini itu di variabel view. Variable view. Ini judulnya var 001 itu di sini. Copy. var 001. Paste. Nah, ini kita mau ubah namanya, yaitu nomor peserta atau nomor urut peserta. Nah, Anda nggak bisa menggunakan spasi di sini. Begitu Anda spasi, dia akan error. Untuk mengganti spasi, ganti dengan underscore seperti ini. Kita blur Pak. Oke. Jadi dia tidak menerima spasi. Dia Jangan menguji pakai bisa, spasi. bisa, angka Jangan bisa, ya.
Itu nomor urut, nomor underscore urut, jangan pakai spasi. Terus yang di sini adalah nilai ya, nilai attitude, Nilai Pesan oh iya, underscore attitude, Nah, kita jangan ubah, pakai spasi. sudah, kita lihat di sini. Nah, ini sudah berubah nomor urut dan nilai attitude. Nah, itu langsung berubah ya di situ ya. Kemudian tipenya ada banyak pilihan. Nah, untuk analisis statistik itu umumnya berada di numerik, sehingga biarkan ini tetap numerik. Itu tetap terus numerik. Untuk lebar ini juga biarkan tetap 8. Ini bukan lebar kolom ya. Saya juga nggak tahu ini lebar apa. Kalau lebar kolom itu nanti di sini. Karena saya ubah misalnya jadi 1 gini. Nah, ini nggak bisa mau. Misalnya saya ubah jadi 27 misalnya. Itu perubahannya ada di mana itu nggak terlihat di sini. Ya, sehingga saya juga nggak tahu ini sudah dimaksud lebar apa, saya nggak begitu tahu. Ya, jadi biarkan tetap 8 di sini. Nah, ini desimalnya yang kita ubah. Desimalnya kita buat 0, sehingga tampilannya akan seperti ini desimalnya ya. Ya, desimalnya kita 0. Kemudian label itu adalah nama dari variabel ini. Kalau misalnya Anda butuh pengertian yang lebih jelas, mungkin nanti Anda mengetik ini ingat ya, tapi begitu nanti Anda simpan beberapa hari kemudian Anda nggak tahu ini nomor urut apa ya. Nah, ini Anda kasih penjelasan itu di sini. Misalnya Kamu diganti nama. KPH. kalau ini pakai spasi nggak masalah. Nomor urut peserta itu tanggal Ngapa mbak lebar ke? misalnya ya Oh, oh iya deng, kalian. Agustus 2024. Bisa. Tapi kalau Anda merasa saya akan ingat terus, ya nggak usah. Tabel ini dikosongin aja, nggak masalah. Ini juga begitu. Misalnya Anda kasih keterangan nilai attitude pada tes dan seterusnya, terserah. Ya, Anda kosongin juga nggak masalah. Kemudian value itu hanya untuk data nominal ya biasanya. Misalnya di sini tentang jenis kelamin, ya variabel jenis kelamin. Maka kemudian Anda akan menulis seperti ini. Apa itu? 2 label value-nya tulis 2, label ditulis wanita, terus di age. Oke. Akan menulis seperti ini. Kalau ini tentang jenis kelamin. Di sini. Satu Tapi pria, karena ini kan laki-laki. tentang nomor urut ya, ya nggak ada value labelnya. Nah, Maka kemudian kita remove. terus laki-laki Ya, nggak labelnya. bisa kemudian kita menghapus begitu saja ya, cara menghapusnya ya. Nah, dimunculkan seperti ini, kemudian remove, kosong. baru Iki laki-laki oke. wes, Nah, tulisan. ya. Cara menghapusnya seperti ini. Jadi ini biarkan non, kemudian missing itu adalah kalau ada data yang tidak lengkap atau data yang hilang. Misalnya nomor urut 3 nggak ikut tes, nilainya bukan 0 tapi kosong. Yes. Maka itu kemudian Iya. dikasih keterangan di sini.
Orang bu, it's Jadi ada ceng nilai. perempuan. Tapi kalau tidak ada, ini biarkan aja tetap 0, Roman 0 dan 0. Kemudian lebar kolom, ya, kita lebarkan jadi 11. Nah ini jadi lebih lebar. Ini 11, ini 8 ya. Tapi misalnya Anda merasa cukup 8 aja cukup, ya sudah nggak usah dibuat. Terus kemudian di sini alignment-nya, apakah Anda mau rata kanan atau center atau rata kiri? Oh, saya buat center aja Pak. Nah, center nanti akan seperti ini ya, nilainya ada di tengah. Nah, kemudian ini yang penting measure-nya, jenis datanya, apakah nominal, ordinal, atau interval dan rasio. Interval dan rasio itu diberi lambang yang sama, yaitu scale atau numerik. Kenapa tidak dibedakan antara interval dan rasio? Karena rumus statistiknya nanti sama untuk data interval dan rasio, sehingga ini hanya satu. Tapi kalau Value-mu nggak bisa. nominal dan ordinal ini dibedakan. Nah, dua-duanya adalah kita buat scale. Oh, nomor urut itu Lek arep gawe jenis kelamin masih itu. nomor urut itu nominal. Waduh. Nah, terus ini biarkan ini tetap di input, Iki ta? ya, tidak dibuat. Iki anune Maka jumlah. kemudian Iki wanita. Terus Oke. salah. Terus Terus AIDS adik Dewi loh. Enggak tuh oke-okean. Oh, iki. data di SPSS seperti ini. Ya. Membuka dan menginput data, entah itu di data view atau di variabel. Nah, sekarang kita mau mencari atau membuat tabel distribusi frekuensi yang tadi. Caranya di mana? Kita masuk analyze. Wah, ini banyak sekali Pak. Iya. Bahkan kemudian kita sorot satu, yang kanannya banyak. Ya. Jadi ini tidak hanya yang nampak di sini ya, tapi juga ini masih punya sub analisis di sebelah kanan. Ini apakah nanti kita pelajari semua? Mungkin tidak ya, kita pelajari yang sederhana saja. Apalagi untuk D3 ya, itu cukup yang sederhana saja. Masih ada yang kita sisakan untuk nanti kalau belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kita masuk di deskriptif statistik, kemudian kita masuk ke frekuensi. Nah, di sini ini harus tercentang ya. Kalau kita mau membuat tabel distribusi frekuensi, ini di sini. Yang mau kita buat tabelnya yang apa? Tentunya bukan nomor urut kita ya, tapi nilai. Itu kita klik 2 kali atau kita sorot seperti ini, kemudian kita klik di sini. Maka ini yang nanti akan dianalisis. Sini ini masih biarkan kosong. Ini mean, median, modus, central tendency, dan ini adalah dispersion atau variabilitas. Kita belum membahas ini. Tapi kalau nanti kita membahas itu, nanti kita mau mencari min itu ya tinggal nyentang gitu ya. Tidak perlu menghitung ya. Tinggal nyentang. Tapi kita belum, sehingga ini kita kosongi dulu, continue. Kemudian ini tercentang, kemudian kita klik OK. Sudah jadi. 00.
Cara ngilanginnya piye? 00. Nol piye? Mbak ning apane ya kayak scrollan dulu coba. Wis ndur orang. Terus paling dua. Orang. Lu langsung membohongi saya ya. Masa? Masih keluar siji. Mbak lali aku Iwan. Ora ngerti. Kurang ngerungok. Iki dong. Oh iya, 0 ya. Anu, piye Desimal 00. iki. Terus nilai ada terus di ini tanggapan aku Iki. terus oke Terus Wih, ya wes ya sih le. wih. Kayaknya Apa sing Bali apa sih? nggak ngerti ya dan mau ngeblur. Isa? Iki. Analis. Terus data sing sebelah ngesor dhewe, sing ngesor. Analis. Oh, balena wis silangan. Yes no. Saya Eh, analis. diulangi. Deskriptif. Kayak lo. Deskriptif, frekuensi. Frekuensi. Cancel lu. Mungkin selain di frekuensi itu mungkin ada Gawe cari di enam tiga loh. ini ya. Tiga ini isinya harus sama, frekuensi, deskriptif dan Itu explore. kan tadi handal. Tadi di Handal frekuensi ya, jepit. Iya iki. apakah di Sorenya deskriptif apa? ada? Oh, iki. Oh, enggak ada. Apakah di explore ada? Explore ya. Berarti untuk tabel distribusi frekuensi itu dari frekuensi tadi. Frekuensi. Karena kalau untuk mencari min median modus itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Min median modus dan sebaran itu bisa di sini. Di tiga ini. Jadi di frekuensi ini yang mau kita analisis adalah yang ini. Kalau Anda keliru yang ini tetap akan muncul ya, tapi jangan muncul Jangan lupa dicentang. seperti ini. Iya. Ya, sama semua karena 1 sampai 48 1 ya. Sama semua. Nah, ini yang bukan kita mau cari kan. Wong jadi kenapa? Jadi Lah gue hasilmu kuwi lah. Terus SPSS itu Wis, ada sekarang ada masukan mengisar. apapun dia akan menganalisis. Oh, hentak lah. Ya, dia akan menganalisis. Kayak mungkin udah nganggo frekuensi iki. Yang kita Sehingga alur berpikir Anda itu yang harus benar lebih dulu. Yang mau dianalisis itu yang mana? kita sampai Bapak ini saya masukkan seperti ini bisa keluar angkanya seperti ini kok beda dengan teman yang lain ya. Nah, yang memasukkan datanya yang mana? karek nyebak ket awal aku ngerti. Kok kasih angka apapun dia tetap akan menghitung. ini di balene. Lek kowe gelem. Terus Ya. Frekuensi Deskriptif frekuensi kan ini. Yang ini. Nah, si kamu ki salah. Oke. iki piye? Iki. Diwalek. Mana? Nah, Ini diwalek tidak bisa nah. di copy. Up. Anda aktifkan Oke, coba. klik kiri, kemudian Anda klik kanan, Ini dah. Oke, coba. copy. Coba sekolah. Wih, mau sih kayak bapake. Tapi katanya salah, bener yang yang pertama. Copy. Ya, taruh dua. Ya. Sing bener berarti Anda siapkan. sing iki. Ya. Yes.
center. Anda bisa atur spasinya. No. Single. Anda bisa buat seluruh garis-garisnya. Biasanya kalau membuat tabel di dalam Word itu garis vertikalnya dihilangkan. Kayak iso balik. Nah kalau Anda membuat garis vertikalnya dihilangkan, ya sementara hilangkan semua. Hilangkan semua. Kemudian